Bapa, terima kasih. Kami bersyukur malam ini kami mau dengar apa kata Tuhan. Firman ini akan jadi rema kekuatan kami, karena kami tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di masa depan. Apapun masa lalu kami tidak menentukan masa depan kami. Karena Tuhan berdiri berjalan bersama Tuhan itu selalu sampai pada garis akhir, yaitu apa yang ada di depan kami. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu, urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat ya. Sebelum tidur tetap semangat. Saudara jangan kasih kendor, biar rohnya kita yang menyala-nyala ya. Tiap hari roh itu perlu diberi makanan saudara. Tidak cukup jasmani saudara aja makan nasi 3 kali ya. Saudara kuat secara fisik, tapi roh itu perlu menyala-nyala setiap hari. Jangan daging yang nyala-nyala, nanti gemuk saudara. Saya aja kalau mau makan malam sekarang, mau makan aduh padahal kadang perut lapar kruk, tapi karena takut gemuk ya. Jujur kalau kita makan itu cuman daging yang menyala-nyala nanti jadi gemuk. Tapi kalau roh dimakani tiap hari, roh kita gemuk makin sehat saudara. Tapi kalau dagingmu yang makin gemuk, saudara makin tidak sehat. Nah, malam ini kita akan melihat jangan pernah melihat masa lalu ya. Di Lukas 9 ayat 62 itu berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang itu tidak layak untuk kerajaan Allah. Sekali lagi, kita semua dilayakkan bukan karena perbuatan kita, tapi kita dilayakkan itu karena anugerah. Tangkep ya. Jadi sekali lagi, tidak ada orang yang merasa dirinya sok suci, layak. Kita ini tidak ada yang dosa besar, dosa kecil. Upah dosa adalah maut, titik. Tapi karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan. Jadi sekali lagi, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak akan layak untuk kerajaan Allah. Hari ini jangan pernah mau melihat masa lalu. Kita hari ini, percayalah, siapapun kita, hari ini ada 3 hal nanti yang akan saya bahas singkat supaya kita juga segera tidur. Saya juga sudah ngantuk, antara bicara ini mata saya sudah rasanya mau nutup saudara. Tadi kalau tidak ditelepon sama Frans, saya sudah tertidur ya, sambil nyiapin khotbah ini lemot, saya tertidur sejenak. Nah, hari ini 3 hal. Hidup itu bukan ditentukan siapa kita di masa lalu. Tangkep ya. Kita pasti punya masa lalu. Nggak ada dosa besar, dosa kecil. Mungkin dulu ada orang yang berkata, datang sama saya, ibu ini bilang gini, Bu, Tuhan itu masih melayakkan saya ndak sebagai anaknya. Saya itu punya masa lalu yang sangat kelam. Mungkin Bu Eli masa lalunya dosanya cuma ya jadi istri yang sombong, nanduk suami, mulutnya kasar, ibu suka maki-maki orang, ibu suka marah. Mungkin dosanya ibu cuman seperti itu. Tapi saya ini benar-benar dosanya merahnya kayak kermisi Bu Eli. Saya ini mantan yang mana sering Ibu Eli khotbahkan, saya mantan pelakor. Saya ini mantan perusak rumah tangga orang Bu Eli, karena saya kepepet. Hidup saya terpaksa harus berbuat seperti ini karena saya hari itu sebagai tulang punggung keluarga. Saya cuman bilang gini sama ibu, Bu, tidak ada dosa besar, dosa kecil. Kita semua dilayakkan bukan karena hari ini siapapun masa lalu kita. Ibu percaya dosa ibu merah seperti kermisi akan jadi putih seperti salju. Sekali lagi,
Kita jangan lihat masa lalu, karena hidup bukan ditentukan siapa kita di masa lalu. Hidup kita tetap ditentukan apa kata Tuhan, siapa kita di mata Tuhan. Tangkap ya, sampai hari ini walaupun saudara mau mantan apapun, mau mantan pejudi, mau mantan yang namanya narkoba, mau mantan yang namanya penipu, koruptor, mantan pezina, ya saudara, bahkan mungkin ada yang mantan pembunuh. Saya tuh pernah waktu saya ada pelayanan di penjara, ya tiba-tiba ada seorang yang masih muda, masih ya tampangnya juga keren, dandanannya keren, wajahnya juga keren. Dan waktu dia bersaksi ke depan, saya ngomong sama pengerja, saya bilang gini, mungkin ini ya karena keren pasti narkoba gitu ya, karena memang tampangnya keren, wajahnya juga keren ya, ganteng, bersih, tampilannya keren ya, terus dia pakai bajunya juga branded juga gitu ya. Jadi saya ngomong sama sebelah saya, ini pasti mantan narkoba, karena narkoba makanya masuk penjara gitu ya. Tapi waktu dia bicara kesaksian, kita kaget saudara, ternyata dia adalah pembunuh. Dan dia bersaksi bahwa dia itu sudah membunuh beberapa orang. Karena kalau dia emosi, dia marah, dia itu selalu bawaannya pingin membunuh orang. Waduh, kita tambah takut saudara ya. Langsung saya shock, benar-benar shock saudara. Tapi balik lagi, walaupun dia sudah membunuh beberapa orang, kita itu hidup bukan ditentukan siapa kita loh di masa lalu. Kalau dia bertobat, merah seperti kemisi, jadi putih seperti salju, karena kita tahu kita hidup siapa kita di mata Tuhan. Waktu dia bertobat, Tuhan itu gak pernah lihat mantan-mantan pembunuh, mantan koruptor, mantan pelakor. Sampai hari ini pun yang namanya semua kejahatan itu, dia tetap memperlakukan saudara dan saya itu seperti anak yang terhilang. Sekalipun keterlaluan, Tuhan itu tidak pernah melihat siapa kita di masa lalu, tapi siapa kita di mata Tuhan, bahwa kita tetap berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Itu sebabnya hari ini tidak ada alasan ya untuk kita merasa takut, berkecil hati, karena kita tahu bahwa hidup kita yang pertama bukan ditentukan siapa kita di masa lalu. Yang kedua, masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Masa lalumu boleh kelam ya. Hari ini kau mungkin punya masa lalu usahamu bangkrut. Engkau hari itu mungkin ditipu orang sampai ludes. Engkau difitnah nama baikmu sampai banyak orang yang mempercayai penfitnah. Mungkin sehingga hidupmu benar-benar terpuruk masa sekarang. Mungkin masa lalu kita juga punya masa lalu di mana rumah tangga kita hancur karena pihak ketiga dan sebagainya. Percayalah, masa lalu kita tidak menentukan masa depan. Masa lalumu boleh bangkrut. Masa lalu yang kita lihat, suami kita sudah diambil pelakor, istri kita kabur dengan pacar lama, anak-anak kita mungkin juga membuat keluarga saudara memalukan, aib dan sebagainya. Tapi sekali lagi, jangan tinggal di masa lalu, karena Tuhan itu sudah berdiri di masa depan. Iblis itu boleh mencuri masa lalu, iblis boleh menghancurkan semua masa lalu, tapi sekali lagi iblis tidak punya kendali untuk memegang hari esok kita. Tuhan tetap yang pegang kendali hari esok. Semua yang buruk, kesalahan kita, oke, semua bisa terjadi. Tapi waktu kita hari ini datang kepada Tuhan, kita tidak tinggal di masa lalu dan kita sadar bahwa Tuhan itu tetap
hari ini menganggap siapa kita tetap berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Bahkan apapun masa lalu kita, mau keluarga hancur, mau ekonomi hancur, tetap Tuhan berkata, aku tetap pegang kendali di masa depan. Jangan khawatir akan hari esok. Masa depanmu itu sungguh ada. Jadi kalau sungguh ada, jangan sampai kita hari ini tinggal di masa lalu, walaupun masa lalumu hancur. Sampai sekarang Bu Eli belum lihat pemulihan gara-gara masa lalu yang saya alami sampai dampaknya hari ini. Tapi pastikan masa lalu tidak menentukan masa depan, karena masa depan itu selalu ada, sungguh ada bersama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menerima kita dalam anugerahnya. Makanya kalau orang tinggal di masa lalu, lihat masa lalu, tidak layak. Kita tidak bisa membajak, saudara, karena tidak layak dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita mau dilayakkan itu, percayalah 3 hal. Jangan melihat masa lalu. Yang pertama, hidup bukan ditentukan siapa kita di masa lalu. Semangat, saudara, jangan merasa kotor, jangan merasa tidak layak. Kita tetap dilayakkan oleh apa yang Tuhan katakan, bahwa dosamu merah seperti kermisi, tetap akan jadi putih seperti salju. Bahkan sampai hari ini aku tidak pernah melihat siapa engkau, tapi yang aku lihat, engkau adalah anakku, biji mataku, yang aku sangat kasihi. Engkau berharga dan mulia. Sekali lagi, jangan pernah melihat tertuduh. Iblis seringkali datang mengintimidasi kita, mengingatkan kita siapa kita. Kamu tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan itu kudus, sementara kamu tidak layak dengan masa lalumu yang begitu kelam. Ada banyak dosa sehingga antara Tuhan dan kita itu jaraknya terlalu jauh. Jujur, kalau tidak ada kematian Yesus untuk menebus dosa manusia, kita sudah tidak pernah connect, saudara. Kita sudah tidak pernah connect antara gelap dan terang. Antara terang dan gelap itu tidak pernah connect. Tapi karena ada jalan kebenaran dan kehidupan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, Yohanes 14 ayat 6. Kalau tidak melalui aku, maka engkau tidak akan sampai kepada Bapa. Hari ini kita sudah diperdamaikan dengan yang namanya kehidupan di dalam kekekalan, kehidupan untuk menikmati terang, untuk connect dengan yang namanya hubungan baik antara Bapa dan anak. Itu karena pengorbanan Yesus. Sehingga kita jangan lihat siapa kita. Kalau orang lain bisa, ya. Saya pernah lihat ada seorang pelakor waktu itu masuk dalam komunitas di mana kita ibadah. Waktu perempuan ini masuk, waduh, yang namanya ibu-ibu, ini pelakor gitu ya. Dan saya sempat juga beberapa saat waktu itu saya dikasih tahu beberapa orang, Eli, kamu jangan terima ini, hati-hati loh. Ini, semua masa lalunya diceritain, dia ambil suami si A, si B, si C. Saya cuma bilang gini, kita nggak bisa tolak. Yang namanya komunitas gereja persekutuan doa, ini bengkelnya orang yang sakit, ya. Yang namanya kita itu nggak bisa nolak mantan untuk datang. Karena kita ini tempat bengkelnya orang ketemu juru selamat, orang bertobat. Jadi kalau orang mantan itu mau bertobat, datang ke gereja, datang ke komunitas persekutuan doa Victory, kita nggak bisa menolak. Saya bilang nggak bisa. Yang namanya kita tidak bisa hidup dalam penghakiman. Nanti kita totalan sama Tuhan. Lawong namanya Tuhan aja sudah berkata di firman-Nya, aku datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit, untuk orang yang mau bertobat supaya kembali ke jalanku. Bahkan firman Tuhan berkata, aku ini sabar supaya engkau berbalik dan bertobat. Jadi kesabaran Tuhan
Tuhan itu supaya kita berbalik dan bertobat. Nah, kalau ada orang mau berbalik dan bertobat ketika kita mereject mereka kembali ke jalan dunia, ke jalan iblis, maka kita bertanggung jawab loh. Saya bilang nggak bisa. Kita tetap terima dia apa adanya supaya dia berbalik. Untung saya tidak termakan dengan omongan orang-orang. Saya terima ibu ini, dan saya bimbing dia. Dan saya bersyukur ibu ini sampai hari ini ibu ini hidup di jalannya Tuhan. Ibu ini hidupnya makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bahkan dia itu dapat bonus ya. Saudara, ketika dia tobat, dia dapat Raja Daud loh. Ya, dia benar-benar ketika dia masih mudanya ambil, dan ketika dia bertobat, Tuhan tuh kirim jodoh yang terbaik buat dia. Jodoh yang masih single, ya, yang mau bertanggung jawab, yang mau terima dia apa adanya walaupun masa lalunya kelam. Ibu ini sekarang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, kita tidak bisa lihat karena Tuhan sendiri berkata hidup bukan ditentukan siapa kita di masa lalu. Masa lalu kita juga tidak menentukan masa depan, dan Tuhan menerima kita dalam anugerahnya. Bukan apa yang kita lakukan, bukan menurut perbuatan kita, tapi kita diterima Tuhan itu dalam anugerah. Tangkep ya, jadi bukan hebatnya kita, siapa kita, tapi Tuhan menerima kita apa adanya, itu ada di dalam anugerahnya. Nah, satu persatu kita lihat cepat kok ya. Bu Eli, gimana kita ini ditentukan, kita bukan hidup ditentukan siapa kita di masa lalu. Ya, yang pasti katakan, aku ini tetap biji mata Tuhan sampai hari ini. Lepas kita walaupun dosanya seperti merah, seperti kermisi, saudara tetap katakan, aku biji mata Allah. Aku sangat berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Bahkan firman Tuhan di Yoel 3 ayat 10 yang berkata, tempahlah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara, mungkin masa lalu saudara sudah benar-benar tidak berdaya. Tapi katakan seperti kitab Yoel 3 ayat 10. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Jadi siapapun masa lalu kita tetap Tuhan, ketika Tuhan berkata, kamu ini pahlawanku. Hari ini ketika engkau berbalik kepadaku, aku tetap memakai hidupmu itu sebagai pahlawan. Kita ini pahlawan. Saudara percaya, walaupun kita tidak berdaya, kita mungkin banyak kelemahan di masa lalu, tapi sekali lagi orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bahkan 1 Petrus 2 ayat 16 kita baca. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, kalau kita tinggal terus di masa lalu, maka kita tidak akan pernah bangkit, tidak akan pernah tahu bahwa kita ini pahlawan yang sudah dipersiapkan Tuhan. Walaupun kita ini sudah tidak berdaya, kita percaya waktu kita sudah tidak berdaya, kita hidup hari ini dengan predikat mantan-mantan, tapi Tuhan tetap berkata, hari ini engkau tetap pahlawan-pahlawanku. Jangan lihat masa lalu, aku tetap bisa pakai hidupmu sebagai pahlawan. Bahkan yang kedua, Tuhan berkata, berapa banyak orang yang hari ini kelihatannya ada di dalam komunitas melayani Tuhan, tapi sering kali menyelubungi kejahatan mereka. Menyelubungi itu berarti pakai topeng rohani. Haleluya, haleluya, tapi halilintar, halelupa. Itu semua diselubungi. Sementara Tuhan berkata, orang kalau terus tinggal dalam masa lalu, maka orang itu akan menyelubungi kejahatannya terus. Tapi kita hari ini sadar, siapapun kita di masa lalu, Tuhan itu tetap
berkata, kamu tetap jadi pahlawanku. Kamu ini tetap adalah orang-orang yang merdeka dan hamba Allah. Makanya jangan tinggal di masa lalu. Dosamu masa lalu sudah jadi putih seperti kermisi, dan hari ini kita ini pahlawannya Kristus. Kita adalah orang-orang yang merdeka, yang sudah tidak lagi menyelubungi kejahatan dengan topeng rohani yang haleluya haleluya tapi halilintar halelupa. Yang ketiga, kita ini adalah hamba Allah. Saudara dan saya, yuk jangan pernah tinggal masa lalu katakan, aku pahlawan. Aku orang yang dimerdekakan bukan karena perbuatanku, tapi apa yang Yesus korbankan. Dan aku ini adalah hamba Allah. Karena aku sudah dilayakkan, dosaku merah seperti kermisi, sudah jadi putih seperti salju. Aku gak mau tinggal terus di masa lalu. Hari ini, siapapun mantan-mantan, saudara mungkin punya masa lalu, saudara hidup di dalam dosa seperti apapun, lembah yang kelam sekalipun, saudara mungkin berkata, Bu, dulu saya ini orang yang suka korupsi, saya ini dulu mantannya pejudi, KDRT, siapapun kita, saudara percayalah, sampai hari ini Tuhan berkata, dosamu di masa lalu sudah aku tutup. Tidak ada lagi yang aku buka, dan aku sudah menganggap kamu hari ini di mataku sudah jadi putih seperti salju. Aku melayakkan engkau untuk masuk dalam kerajaan Allah, dan aku hari ini bukan menganggap engkau mantan pelakor, mantan pembunuh, mantan pezina, mantan pejudi, tapi engkau sejak menjadi putih seperti kermisi di mataku. Engkau adalah pahlawanku, engkau adalah orang-orang yang sudah merdeka karena apa yang aku lakukan. Jangan terus pakai topeng rohani. Hari ini engkau juga adalah sebagai hamba Allah. Jadi waktu kita merasa bahwa diri kita ini orang merdeka, hamba Allah dan pahlawan, maka jangan lagi kembali ke masa lalu, hidup dengan kembali ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa yang sama yang saudara ulang-ulang. Ingat ya, pengorbanan Yesus buat menebus dosa saudara itu dengan pengorbanan yang mahal. Jangan sia-siakan pengorbanan yang mahal dengan menikmati dosa yang tidak mau saudara tinggalkan. Hari ini yuk, siapapun kita, jangan pernah lihat masa lalu. Hari ini percayalah, Tuhan itu selalu menganggap kita berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Bahkan ketika saudara berharga, dosa saudara sudah jadi putih seperti salju, bukan merah seperti kermisi. Hari ini yakinlah siapa kita di mata Tuhan. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah orang yang sudah dimerdekakan, dan kita adalah pahlawan. Jadi jangan pernah ya merasa kecil hati. Siapapun kita, masa lalu Tuhan sudah tutup. Yuk jalan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang, yang akan menentukan hidupmu. Sudah, masa lalu sudah, biarin aja, sudah berlalu. Orang masih mau melihat kita mantan-mantan, tapi Tuhan tidak pernah lihat kita mantan. Sudah jadi putih seperti salju, yang mantan-mantan itu sudah terhapus di dalam pemandangan Tuhan. Kalau manusia masih ingat ya, dulu kamu kan mantan, ayo mantan. Nah, tapi Tuhan tidak pernah lihat kita mantan. Tuhan tetap melihat kita adalah hari ini dipersiapkan. Makanya paling penting jangan sampai menyelubungi kejahatan kita dengan topeng rohani. Itu lebih fatal. Ya, berapa banyak orang suka menghakimi orang sementara hidupnya juga pakai topeng rohani. Ya, itu paling lebih mengerikan saudara. Berapa banyak orang suka tuding-tuding jari ke arah orang lain, 4 jari itu mengarah ke dirinya sendiri. Makanya hari ini yuk bangkit, move on dari masa lalu. Saudara percaya hari ini tetap semangat. Siapapun kita tetap pahlawan Allah, kita hamba Allah, kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Yang berikutnya, yang kedua, bagaimana kita ini adalah masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita.
yaitu di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Satu poin lagi kita selesai ya. Kita istirahat, semuanya istirahat, tidur. Saudara, hari ini sudah ndak usah nginget. Iblis itu selalu mendakwah kita. Iblis selalu datang dengan mendakwa, menghakimi kita. Seolah-olah kita ini terlalu kotor. Kita ini seolah-olah sudah ndak layak lagi. Karena dosa kita itu sudah terlalu merah seperti kermisi. Tapi sekali lagi yuk malam ini berkatalah, Tuhan terima kasih buat karyamu yang terbesar menyelamatkanku, sehingga aku menjadi orang yang sudah putih seperti salju. Dan Tuhan itu memberikan apa saudara? Jubah buat saudara, cincin dan kasut. Ya, kita percaya jubah-jubah, cincin, kasut itu identitas kita sebagai anak Allah, adalah pahlawan Allah, hamba Allah, dan kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Pastikan di tangan kita sudah ada cincin, sudah ada jubah yang baru dan kasut. Nah, Yesaya, firman-Nya, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, ayat ini sering kali kita baca. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, hari ini percayalah, masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita. Masa lalumu boleh bangkrut, boleh hancur, tapi sekali lagi jangan pernah terus melihat hancurnya, ruginya, sakitnya Bu Eli, di mana di sana sini Bu Eli, penderitaan saya Bu Eli, kawin sama dengan limited edition, sudah ndak pernah kasih uang, sudah bokek, mulutnya kasar. Aduh Bu Eli, ndak layak menikah sama orang seperti ini. Orang semua berkata, kamu ini loh menikah sama orang model seperti ini, kamu ini dapat apa? Ndak punya uang, males, mintanya makan enak, bisanya foya-foya, mulutnya kasar, paketnya lengkap. Boleh ndak Bu Eli saya bercerai? Sekali lagi, jangan pernah sampai terjadi orang bilang saya itu salah kawin. Nyesel Bu, kawin sama limited satu ini. Enggak ada sesuatu yang perlu disesali, karena masa lalu yang menimpa kita, walaupun kita salah mengambil keputusan, waktu kita berkata, Tuhan memang ini salahku, dulu aku kawin enggak tanya sama Tuhan, aku kawin dengan emosi, jatuh hati, sehingga enggak mikir apa orang baik atau enggak. Yang penting saya cinta-cinta, makan cinta. Akibatnya Bu Eli, saya terlalu bucin sehingga saya hari ini hancur Bu Eli. Enggak, Tuhan berkata gini, masa lalumu boleh engkau ambil keputusan, dan kau salah ngambil keputusan sampai gara-gara keputusan apa yang kau tabur kau tuai. Tapi sekali lagi, ini enggak menentukan masa depanmu. Masa lalumu boleh hancur, boleh sakitnya di mana-mana, boleh dalam keadaan kacau balau. Tapi sekali lagi firman Tuhan berkata, jangan ingat-ingat hal yang sudah dahulu. Lihat, karena aku hendak membuat sesuatu yang baru. Padang gurunmu aku akan membuka jalan, padang belantaramu aku sudah sediakan sungai-sungai. Jadi sekarang tidak usah takut dengan 3 hal ini. Maka kita akan melihat bahwa hari ini, lihat di balik masa lalumu, ketika kita berkata, Tuhan aku mengakui semua ini salah, dosaku karena aku terlalu emosi, aku sampai investasi serakahku sehingga aku rugi. Aku minta ampun ya Tuhan. Kira-kira Tuhan memberikan pengampunan enggak? Ketika kita berkata ampuni aku Tuhan dengan apa
apa yang aku lakukan di masa lalu aku tidak melibatkan Tuhan. Jujur kita ini seringkali kalau kita diberkati, kita tidak pernah tanya Tuhan, kenapa aku yang diberkati Tuhan. Tapi waktu saudara rugi, saudara ngalami masalah, saudara protes, kenapa aku yang rugi Tuhan, kenapa aku ngalami masalah. Nah, hal ini percayalah, apapun masa lalu tidak menentukan masa depan. Dan Tuhan berkata malam ini, nak, masa lalumu itu tidak pernah pegang kendali masa depan. Aku tetap Tuhan Allahmu yang malam ini berkata, lihat, sesuatu yang baru itu sudah ada di depan. Dan kalau aku membuat sesuatu yang baru itu pasti tidak akan mencelakakan hidupmu. Pasti sesuatu yang baru itu yang baik. Tangkap ya. Dan aku sudah membuat, belumkah engkau mengetahuinya bahwa sekarang sudah tumbuh. Saudara percaya semua yang terbaik itu sedang tumbuh. Hari ini jangan takut, walaupun sampai hari ini kita bergumul, tapi Tuhan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau Dia bekerja dalam setiap proses mendatangkan kebaikan, berarti nanti sesuatu yang baru yang sedang tumbuh itu pasti baik adanya. Semuanya akan baik-baik adanya. Jangan takut. Karena Allah itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Otomatis dibalik buruknya keadaan kita karena masa lalu kita salah ngambil keputusan, kita salah kawin misalnya, kita salah dengan apa yang kita lakukan, dengan perbuatan jahat kita, sampai kita menuai badai. Tuhan tetap berkata malam ini, berhenti lihat masa lalu. Ketika engkau bertobat dan berbalik, lihat Allah turut bekerja mulai hari ini. Itu sesuatu yang baru mendatangkan kebaikan. Bahkan lewati aja padang gurun karena aku sudah buat jalan. Bahkan padang belantara ndak usah takut, jalani. Tuhan, gara-gara masa laluku yang kelam aku ngalami padang gurun, padang belantara, ndak apa-apa. Tuhan tetap sediakan jalan dan sungai-sungai. Itu sebabnya jangan takut. Ya, saudara percaya Tuhan lagi sediakan sesuatu yang baru yang ndak pernah saudara lihat, dengar, timbul dalam hati. Itu loh yang Tuhan sediakan. Dan itu pasti yang terbaik. Karena Allah itu turut bekerja. Ya, itu yang kedua. Jadi sekali lagi semangat yuk. Jadi jangan pernah takut. Siapapun kita masa lalu, apapun masalah, siapapun apapun masalah kita, siapapun masa lalu kita, apapun masalah kita, itu tidak menentukan masa depan. Bahkan siapa kita di mata Tuhan, tetap Tuhan yang menentukan, bukan masa lalu. Yang terakhir, bagaimana Tuhan menerima kita dalam anugerahnya. Yoel 2 ayat 12. Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab apa saudara? Kita diterima dalam anugerah. Kenapa? Sebab Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Kira-kira sejahat-jahatnya masa lalumu, seburuk-buruknya masa lalu kita, Tuhan tetap terima kita itu dalam anugerahnya 4P. Karena Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan pemurah. Ya, karena berlimpah kasih setianya. Saya singkat 4P lebih gampang ingatnya. Apa saudara, kita diterima Tuhan hari ini, kita diterima Tuhan itu dalam anugerah. Saudara jangan pernah merasa terintimidasi, merasa kotor, merasa tidak layak dengan masa lalu. Saudara juga melihat masa lalu saudara kaya, sukses, sekarang hancur. Saudara jangan pernah melihat masa lalu, karena kita diterima dalam anugerah.
anugerah Tuhan. Percayalah, sesuatu yang baru, jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara, itu akan kita nikmati. Saudara bayangin kalau kita nikmati jalan, sungai-sungai, itu pasti sungai sukacita kita nanti. Ya, kita mungkin masa lalu kita itu nangis bombay, tapi percayalah di depan Tuhan sudah menyediakan sungai-sungai sukacita, sungai-sungai mata air yang akan kita nikmati di balik air mata. Bahkan Tuhan menerima kita sampai hari ini, kita diterima dalam anugerahnya. Kenapa? Karena Ia adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan pemurah. Itu karya Tuhan. Bayangin saudara, Tuhan itu nunggu saudara apa? Ayat 12-nya, yaitu supaya kita berbalik. Koyakkan hatimu, hancur hati, dan jangan pakaianmu, yaitu jangan hancurkan hidupmu. Hari ini yuk kita berbalik aja, bertobat. Hancur hati itu bertobat. Dan yang ketiga, jangan pernah hancurkan hidupmu. Hancur hati bertobat boleh, tapi jangan pernah hancurkan hidupmu hanya karena kau punya masa lalu. Berapa banyak orang itu jahat karena masa lalunya yang tidak pernah selesai. Selalu ingat akan masa lalu dihina tetangga, dihina orang tua, tidak dihormati orang tua, yang terbawa sampai masa sekarang. Lihat ya, seperti siapa dulu itu Hitler. Hitler itu katanya jahatnya di luar berperi kemanusiaan karena masa lalunya yang diperlakukan begitu jahat juga, sehingga dia juga punya masa di mana dia tidak bisa move on dari masa lalu. Masa lalunya mengikuti sampai jadi jahat. Lihat, orang kalau sudah raja tega pasti punya masa lalu yang benar-benar. Saya itu baru dengar orang yang mutilasi 65 bagian ternyata pekerjaannya jagal sapi, katanya jagal hewan. Jadi sudah terbiasa. Ya, saya percaya kalau orang bisa jahat, bisa tega, itu karena dia tidak pernah selesai dengan masa lalu. Dia ingat bagaimana, ya, saya punya seorang teman yang benar-benar hari itu dia itu ngalami keadaan yang drop. Saya itu sampai kaget dari orang yang punya semangat, tiba-tiba ngalami keadaan yang benar-benar stres, depresi, sampai dia itu pernah dikirim ya ke rumah sakit jiwa karena ininya konslet saudara, ininya putus, tidak kuat nahan beban hidup. Singkat cerita, saya dengar dari seseorang, ternyata dia itu punya masa lalu yang hidupnya itu dibedakan sama orang tuanya. Jadi masa lalu dia itu kalau dia ingat itu dia selalu drop. Karena tiap kali orang tuanya selalu membedakan dia dengan kakaknya. Dia itu tidak berapa pinter, kakaknya pinter-pinter. Sehingga orang tua itu berkata, kamu memang dasar anak bodoh. Aku menyesal punya anak seperti kamu. Kamu memang dasar anak tidak tahu diri. Lihat kamu bodoh, kakak-kakakmu pinter. Kamu cuman bisanya memalukan orang tua. Dan aku sangat menyesal. Itu tiap kali diulang-ulang, terus diulang-ulang, dan itu tidak pernah bisa hilang dari hidupnya sampai akhirnya dia ngalami keadaan yang benar-benar realita kehidupan. Tiap kali dia mau sukses, seperti ada perkataan yang berkata, kamu bodoh, kamu memang anak sial, aku menyesal punya anak seperti kamu. Di situ dia merasa bahwa hidupnya memang bodoh, dan di situ dia stres. Dia tidak pernah mau jadi orang yang sukses. Setiap kali dia mau jadi orang sukses, selalu dirinya berkata, percuma, kamu adalah orang bodoh di mata orang tuamu sejak kecil sampai sekarang pun kamu tetap tidak diorangkan. Di situ yang membuat dia akhirnya depresi, dan akhirnya dia pergi ke rumah sakit jiwa, saudara. Hanya karena tekanan, karena dia tidak bisa lupa dengan perkataan orang tuanya yang bertahun-tahun sangat menyakiti dia. Bahkan dia itu cenderung jadi orang yang suka menyakiti dirinya sendiri. Dia suka melukai dirinya sendiri. Dia suka pukul-pukul dirinya sendiri. Dia suka berkata gini, aku bodoh, kenapa aku lahir. Nah, hari-hari ini yuk kita jangan sampai sebagai orang tua juga, jangan sampai suka membeda-bedakan anak. Yang berkata, kamu anak yang
bodoh, kamu anak yang nggak tahu diri, ya dibanding-bandingkan, itu akan melukai hati anak. Malam ini saya sudah selesai semuanya, istirahat. Percayalah, Tuhan mau setiap saudara hari ini berbalik. Hancur hati, koyakkanlah hatimu, dan jangan hancurkan hidupmu hanya karena masa lalu. Yang penting berbalik, koyakkan hati, datang aja berbalik, bertobat. Hancur hati itu bertobat, saudara. Dan jangan pernah hancurkan hidupmu hanya karena engkau punya masa lalu yang rekodnya jelek, kelam, gelap, mantan-mantan yang buruk-buruk. Percayalah, hari ini Tuhan sudah berikan kabar sukacita. Siapa kita di masa lalu tidak menentukan. Saudara tahu, hari ini kita siapa di mata Tuhan? Kita adalah pahlawan Allah, hamba Allah, orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dari orang yang merah seperti kermisi, kita adalah orang-orang yang putih seperti salju, karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Sekali lagi, semangat sebagai orang hamba Allah, orang yang sudah dimerdekakan. Masa lalu tidak menentukan masa depanmu. Tuhan sudah sediakan yang terbaik di depan. Yuk, sungai, jalan, bahkan hari ini kita diterima dalam anugerahnya. Saudara percaya kalau Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, pemurah. Saudara akan hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka mengikuti seumur hidup kita. Apapun masa lalu kita, katakan malam ini, kebaikan, kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti hidupku seumur hidupku. Masa laluku tidak akan mengikuti hidupku, tapi kebaikan, kemurahan Tuhan belaka, karena Dia adalah Tuhan pengasih, penyayang, panjang sabar, dan pemurah. Yang Tuhan berikan hari ini berlimpah-limpah. Bayangin saudara, kalau saudara punya orang tua yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan pemurah, berlimpah kasih setianya, dia murah dalam kasih setianya. Kira-kira kita ini jadi anak yang bahagia, tidak punya orang tua seperti itu. Kita punya orang tua tidak seperti Tuhan Yesus. Kita punya orang tua kadang-kadang pelit untuk mengampuni, pelit berkata yang baik tentang kita, pelit memperlakukan kita dengan baik. Kita hari ini bersyukur, ya. Memang orang tua yang baik itu mendidik kita. Tidak semuanya diberikan yes, ya. Kalau sudah batuk, masa minta permen walaupun saudara sampai gulung-gulung, ya tidak akan dikasih. Kenapa? Karena orang tua tahu kalau permintaan saudara, permintaan anaknya justru makin membuat dia sakit, maka tidak akan diberikan. Walaupun anak sudah nangis sekalipun, kalau orang tua tahu dengan diberikan permen malah bikin dia batuk, lebih baik permen itu tidak dikasih. Walaupun sudah nangis minta-minta, sama seperti Bapa di surga. Dia tetap posisi sebagai Tuhan pengasih, penyayang, panjang sabar, dan pemurah. Tapi tidak semua permintaan saudara dia selalu berkata yes, oke. Itu tidak. Kenapa? Karena dia jauh lebih tahu kalau semua diberikan yes, oke, maka itu akan menjadi racun yang mematikan. Ya, tidak ada orang tua yang baik ketika anaknya minta ikan diberi ular. Tapi kalau saudara hari ini belum dijawab, hari ini percayalah, karena memang Tuhan mau siapkan ikan. Tapi kalau dijawab cepat, nanti permintaan saudara justru akan menjadi ular berbisa. Itu sebabnya mengucap syukurlah malam ini kita punya Tuhan yang pemurah sekali. Tuhan yang hidup dalam anugerahnya yang luar biasa buat saudara dan saya. Makanya ketika kita dalam keadaan susah sekalipun, kenapa Tuhan berkata, nak, anugerahku itu cukup, nak. Susah-susahmu itu tetap hidup dalam anugerahku, seperti Paulus. Cukup kasih karuniaku, justru di saat kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Itu sebabnya kalau saudara tahu bahwa Paulus itu menikmati apa? Sempurnanya bukan karena duri dalam dagingnya selesai, karena dia sempurna jadi penulis yang hebat. Dia sempurna jadi penginjil yang hebat. Dia sempurna juga ya menjadi penyebar Injil, penginjil,
pendeta yang membawa banyak jiwa-jiwa juga. Itu sebabnya hari ini yuk kita semua sebagai anak Tuhan tetap semangat. Jangan pernah hari ini putus asa tinggal dalam masa lalu. Katakan, aku berharga. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita, tidur. Sudah tidak usah lihat masa lalu lagi. Lihat di depan terus, lihat Tuhan terus. Lihat terus yang sesuatu yang baru Tuhan sudah sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih kalau malam ini kami diberi Tuhan hikmat mengenal Engkau lebih lagi. Kami tidak mau Tuhan diintimidasi iblis, dibodoh-bodohi oleh iblis karena kurangnya pengenalan kami akan kebenaran firman-Mu. Selama ini kami hidup cuman diintimidasi untuk dipaksa lihat masa lalu kami. Sehingga kami berusaha Tuhan hari ini dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan dengan lepas dari masa lalu. Kami tidak akan mampu. Tapi lewat firman-Mu, lewat kekuatan-Mu, kami sudah lepas dari masa lalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang baik yang mau terima kami apa adanya. Sehingga kami hidup hari-hari ini hanya oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka. Makasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau istirahat, kami tidak lupa berdoa buat bangsa negara kami yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Indonesia makmur, Indonesia penuh damai sejahtera. Indonesia saat ini hidup di dalam berkat-Mu dan orang-orang yang takut akan Engkau. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Istirahat yang tenang ya, jangan banyak pikiran, jangan banyak nyampa. Sampai ketemu besok, ada Zoom saya yang khotbah, ada kesaksian yang bagus ya. Ajak jiwa-jiwa untuk mendengar besok ya. Tiap hari selalu dengar firman supaya jadi kuat. Tuhan Yesus memberkati. God bless.